Ini adalah Samsung S22 gua yang layarnya pernah gua ganti di Samsung Service Center dengan potongan harga sebesar 50%. Per hari ini di 20 Februari 2026, HP ini tuh udah jalan sekitar 6 bulan lebih deh sejak layarnya diganti. Dan di video kali ini, gue pengen update aja nih terkait kondisi layarnya, terus juga pemakaian gue kayak gimana. Dan biar videonya nggak kependekan, di sini gue sekalian juga deh share cara gue kemarin waktu klaim diskonnya kayak gimana. Dan gue juga pengen jawabin beberapa pertanyaan yang cukup banyak dinanya nih dari video pendek gue yang satu ini. Oke, biar nggak kelamaan, di sini gue mau update dulu lah ya terkait layar si S22 ini setelah 6 bulan ganti layar. Jadi gimana nih layar S22 gue setelah 6 bulan lebih? Apakah muncul garis lagi atau malah ada penyakit lain? Untungnya sampai saat ini sih nggak ada masalah ya, baik itu di layar ataupun di luar layarnya setelah servis di service center Samsung. Layarnya masih bersih banget sampai hari ini, masih normal, nggak ada shadow ataupun garis. Bagian lainnya juga normal semua, baik itu kamera, mesin getar, performa, dan lain-lain. Sekaligus di sini gue juga mau jawabin satu pertanyaan ini ya, yang setelah ganti layar itu bisa kena garis lagi atau enggak? Jawabannya itu masih ada kemungkinan kena garis lagi kok. Cuman yang nggak bisa dipastiin itu di waktu kenanya lagi. Karena di beberapa komen tuh ada yang sharing ya, setelah 3 bulan ganti layar dia kena lagi. Terus ada juga beberapa yang komen itu 6 bulan setelah ganti layar dia kena garis lagi. Cuma kalau gue sih ini jalan 6 ke 7 bulan dia masih aman-aman aja ya. Mungkin tergantung hoki sih sama pemakaiannya juga. Karena dari yang gue baca-baca, kalau masalah layar bergaris itu bisa dari benturan, bisa dari HP yang overheat, tapi bisa juga nih dari layarnya aja yang emang kurang bagus. Kalau soal benturan, untungnya selama gue pakai HP ini itu nggak pernah kebanting sih. Gue juga selalu pakein casing ya biar lebih aman. Terus kalau buat masalah overheat, harusnya udah pada tahu juga sih kalau Samsung S22 ini gampang banget panas. Sebenarnya nggak S22 doang ya, karena HP lain yang pakai chip Snapdragon 8 Gen 1 itu emang terkenal cukup panas. Di pemakaian gue, yang pasti gue nggak geber HP ini buat main game ya, karena gue nggak main HP di layar yang kecil kayak gini. Tapi kalau dibilang pemakaian gue ringan, itu juga nggak yang ringan-ringan banget. Karena HP ini selama 6 bulan selalu gue pakai buat jadi kamera saat bikin konten. Dan biasanya ngerekam di 4K 60fps kalau buat YouTube. Dimana ngerekam di resolusi 4K 60fps dengan durasi yang cukup panjang, pastinya HP bakalan panas lah. Tapi untungnya sih HP ini masih aman-aman aja layarnya. Mungkin nanti setelah 1 tahun pemakaian, kalau gue masih pakai HP ini, gue bakalan update lagi deh soal layar si Samsung S22 ini. Oke, sekarang gue ganti kamera dulu ya. Ini pakai kamera depannya si Samsung S22. Tadi gue tuh nge-record pakai Mi 10T Pro. Sekarang gue pengen ngebahas dulu nih, gimana sih proses gue waktu kemarin ngeklaim biar dapetin diskon. Dari yang harusnya 1,8 juta, itu gue jadi cuman bayar 1 jutaan aja, nggak nyampe 1,1 juta. Pertama gue udah pasti masuk ke websitenya Samsung dulu ya, yang kayak gini. Terus gue scroll aja ke bagian paling bawah sampai nemu tulisan yang ini nih, yang email to CEO Office ya. Habis itu kita klik aja di sini. Nanti kita bakalan masuk ke website yang kayak gini tampilannya. Di sini kita bisa isi aja nih data-data yang diminta ya, kayak nama, nomor telepon, alamat email, kode pos, dan lain-lain. Nah, di sini cukup banyak yang nanya nih. Di bagian subjek dan isi itu gua isi apa kemarin? Buat di bagian subjek itu kemarin gua isinya sih cuman layar Samsung S22 bergaris pink dan juga bergaris hijau. Kalau di bagian isi, kemarin gua isinya itu sesuai dengan kondisi si HP ya. Karena gua beli HP ini second dan gua tanya dulu nih ke sellernya, HP-nya kenapa bisa bergaris? Apakah karena jatuh atau karena kebanting? Jatuh, kebanting sama aja. Ya intinya gitu lah ya, gue tanya ke sellernya sih info ke gue kalau HP-nya tiba-tiba bergaris aja gitu waktu bangun tidur. Terus seiring waktu pemakaian itu juga garisnya nambah. Jadi di bagian isi gue tulis lah kayak gitu, kayak HP-nya tiba-tiba bergaris, terus seiring pemakaian garisnya tuh nambah. Terus di akhir kalimat setelah gue info kenapa layarnya bisa bergaris, di situ gue udah tulis tuh buat minta sedikit potongan lah dari biaya estimasi ya. Karena waktu gue cek itu biaya estimasinya cukup gede di 1,8 juta. Nah, kemudian di bagian lampirkan file, di sini sih gue cuman masukin aja foto layar si Samsung S22 waktu bergaris. Dan abis itu gue centang-centang dan gue kirim deh. Samsung. Nah, kalau tadi kalian udah selesai submit, nanti kalian bisa cek aja email kalian. Kemarin sih gue dapet email kayak email konfirmasi gitu lah. Kalau gue tuh barusan ada ngisi form gitu ke websitenya Samsung. Ya, tapi yang ini emailnya nggak perlu kita balas apa-apa, karena ini email semacam auto email aja sih. Terus nggak lama, sekitar 40 menitan, gue tuh dapat email balasan kayak gini kemarin.
Kalau kalian udah dapat email balasan kayak gini, kalian bisa lihat aja nih di paling bawah, mereka ada kayak minta data gitu loh buat diisi. Dan kalian isi aja tuh data-data yang diminta. Kayak jadwal kedatangan, service center yang mau didatengin, itu diisi aja. Dan kalau udah diisi, kemarin sih gue langsung dapat balasan lagi. Dan setelah dapat balasan kayak gini, gue langsung datang tuh ke service center yang tadi gue tuju. Di situ kayak biasa aja, gue datang, ambil antrian, terus nunggu dipanggil kan. Setelah dipanggil, gue baru kasih tahu tuh, gue pengen ganti layar si Samsung S22. Tapi di situ gue ada jelasin kalau sebelumnya gue udah minta semacam diskon gitu melalui fitur yang tadi kita lewatin. Terus gue kasih tunjuk juga tuh ke customer service-nya email yang tadi kita dapetin. Udah sih, abis itu mereka kayak minta HP kita buat dicek. Terus di situ gue juga diminta ya buat HP-nya nginep sekitar 1-2 minggu buat mereka cek. Karena ini kita masih belum pasti nih buat dapetin diskonnya apa enggak. Dari yang gue tahu sih yang pasti ditolak itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu udah pasti kalau HP-nya bukan resmi Indonesia, bukan bekas garansi Sein lah. Terus yang kedua, itu bakalan ditolak kalau udah ada part-part yang pernah diganti. Misalkan kalian pernah ganti baterainya tapi bukan dari original Samsung. Nah, kayak gitu itu udah pasti ditolak. Dan intinya sih HP gue ditinggal lah sekitar 1-2 minggu kerja, itu estimasinya dari mereka. Dan buat terkait diskonnya, itu kan kita belum pasti ya diterima atau enggak. Nanti mereka bakalan konfirmasi kita lewat telepon. Itu sih gue nggak lama juga ya nerima teleponnya. Sekitar 2 hari setelah gue nginepin HP-nya, berarti tanggal 2 Agustus kalau nggak salah. 2 Agustus gue ditelepon kalau gue tuh di ACC diskonnya. Cuman diskon yang di ACC tuh cuma 50% aja. Kenapa di sini gue bilang 50% aja? Padahal itu udah lumayan gede ya. Karena dari beberapa komen yang gue baca, itu tuh ada juga yang diskonnya ditanggung semua buat spare part ya. Jadi mereka pure buat bayar jasanya aja. Which is itu sekitar 200 atau 300 ribuan ya. Itu lumayan banget sih. Cuman ya 50% ini udah oke lah. Jadi biaya yang perlu gue bayar dari 1,8 jadi cuman 1 jutaan aja. Terus setelah gue konfirmasi, 4 hari setelah konfirmasi, berarti itu sekitar tanggal 6 Agustus, itu gue udah dapat WA tuh dari Samsung Service Center Roxy. Katanya HP gue udah selesai diperbaiki dan udah bisa diambil. Akhirnya gue datang lah ke tempatnya langsung. Habis itu gue diminta buat cek-cek device-nya dulu, berfungsi dengan normal atau enggak. Setelah semuanya normal dan gue tinggal bayar deh. Udah, habis itu gue tinggal pulang aja. Oh iya, gue lupa info ya, kalau garansi layarnya itu ada kok selama 90 hari ya, berarti 3 bulan lah. Oke, terakhir ini gue pengen jawabin 3 pertanyaan aja deh yang cukup banyak ditanyain di video pendek gue kemarin. Yang pertama sih itu ada pertanyaan, di reset gak bang kalau HP-nya di service buat Greenland? Kalau di reset ada aplikasi backup khusus Samsung nggak? Kemarin sih gue tanya ke teknisinya, kalau ganti layar itu nggak ada pengaruh buat hapus data ya. Dan di pengalaman gue sendiri juga datanya nggak ada yang kehapus sama sekali. Jadi masih aman lah kalau ganti layar. Cuman emang ada baiknya kita backup data kita sih sebelum servis ya. Kalau kalian pengen lebih tenang gitu, kalian bisa aja install aplikasi yang namanya Samsung Smart Switch. Di situ kita bisa backup data HP kita tuh. Mau kita backup pakai storage eksternal kayak SSD eksternal gini, atau kita backup ke komputer itu juga bisa kok. Yang videonya sih udah pernah gua bahas ya kayaknya deh. Oke, jadi ini tutornya deh biar sekalian ya. Misal kalian mau backup data HP kalian ke PC kalian ya, di sini kalian bisa download aja aplikasi Smart Switch di PC kalian dulu. Buat downloadnya sih kalian tinggal ke ini aja, Google ketik kayak gini, Samsung Smart Switch ya, terus kalian masuk ke websitenya Samsung. Udah deh, di sini kalian cari aja buat download ya. Misalkan kalian pengguna Windows, ya kalian pilih Windows. Kalian penggunaan Mac OS, ya udah kalian pilih Mac OS aja di sini. Ya, jadi kalian misalkan di sini klik aja download, nanti dia bakalan otomatis download. Nah, habis itu udah deh, kalian tinggal install aja. Kalau udah selesai diinstal, nanti kalian tinggal buka aja. Di sini kita bisa colok aja HP-nya ke USB Type-C ya. Nah, setelah kalian colok di sini untuk USB settingnya kalian pilih yang transferring file ya. Nah, kalau udah nanti bakalan otomatis connect sih dari aplikasi sini ke HP kita. Di sini kita tinggal pilih aja backup. Nah, udah deh, di sini kita tinggal select aja semua file-file yang mau kita backup kayak aplikasi, tampilan home screen, setting, foto-foto, video, audio dan lain-lain. Itu kita klik aja backup di sini ya. Setelah itu kalian backup. Nah, kalau WA itu harus kalian backup manual ya dari aplikasi WA ke Google Drive-nya kalian. Di sini udah, kita tinggal backup aja. Nanti kalau backupnya udah selesai, kalian sama aja tinggal colok HP kalian ke PC kalian. Misalkan kalian mau restore, ya udah kalian tinggal pilih restore aja di sini.
Udah deh, nanti kalian bakalan nemuin file HP kalian yang udah kalian backup di sini, kalian klik aja, lalu klik restore. Itu udah selesai deh. Semua settingan, semua tampilan home screen, aplikasi, itu bakalan balik ke HP kalian. Nah, kemudian kalau kalian nggak punya PC, tapi kalian punya storage eksternal nih, misalkan kayak SSD eksternal kayak gini, ya kalian tinggal colok aja. Nih, storage-nya kalian colok aja ke HP kalian. Nah, terus di sini kalian itu tinggal buka aplikasi Smart Switch di HP Samsung kalian. Kemudian di sini kita pilih nih yang gambar SD card gini ya. Nah, di sini kita pilih aja backup to USB storage. Nah, ini udah berhasil di scan ya, apa aja yang bisa kita pindahin. Misalkan mau semua ya udah everything aja, nggak perlu ribet gitu. Tapi kalau kita mau custom ada beberapa hal yang nggak mau kita backup, ya udah kita tinggal centang manual aja di sini. Terus kalau kalian mau restore data dari SSD eksternal kayak gini, kalian pilih lagi nih di sini. Misalkan baru buka aplikasi Smart Switch. Nah, kalian pilihnya yang restore from. Nah, di sini nanti bakalan ada tuh data HP kalian yang pernah kalian backup di external storage ini. Kemudian kedua, kalau beli yang udah lightsaber di marketplace, bisa nggak? Atau harus ada bukti pembelian tangan pertama? Nah, kebetulan gue juga belinya kayak gitu ya, beli di marketplace yang kondisinya udah bergaris, batangan juga, jadi nggak ada box ataupun nota pembelian tangan pertama. Tapi untungnya sih waktu gue coba bisa-bisa aja ya, karena gue datang juga bawa HP-nya doang, mereka juga nggak mintain box ataupun minta nota pembelian kok, jadi harusnya kalian juga bisa. Yang terakhir, Bang, apakah IP ratingnya hilang walaupun ganti layar di service centernya langsung? Buat jawabannya, ini hilang ya buat IP ratingnya. Jadi walaupun kita ganti di Samsung Service Center resmi, itu IP ratingnya tetap hilang. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Sorry juga buat kalian yang kemarin udah nanya 6 bulan lalu, tapi gue baru jawab sekarang ya. Semoga videonya masih bermanfaat lah informasi yang gue sampaikan. Dan kalau masih ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Dan gue cukup kepo sih, dari kalian tuh ada yang pernah klaim diskon kayak gini gak sih? Kalau pernah, itu device kalian apa? Kalian kena biaya di berapa? Dan sampai sekarang itu layarnya masih normal-normal aja apa enggak? Oke, sekian aja buat video kali ini, semoga bermanfaat.